Nah, sekarang kita masuk ke bagian lain dari sistem kelenjar endokrin, yaitu kelenjar pineal. Nah, mungkin kita cukup familiar dengan kelenjar pineal ini ya. Nah, kelenjar pineal ini disebut dengan mystery gland, kelenjar misteri. Kenapa? Ya, karena memang uh, banyak penelitian yang mengatakan, banyak ahli yang mengatakan bahwa kelenjar pineal ini tuh berhubungan dengan divinitas, dengan ketuhanan gitu ya. Nah, jadi kita melihat ya, ukuran kecil, dia berukuran kecil yang terang itu. Nah, lalu rata, berbentuk kon di belakang kening menghasilkan hormon yang diperlukan kelenjar pituitari. Jadi dia saling terkait dengan kelenjar pituitari. Jadi dia menghasilkan hormon yang diperlukan oleh kelenjar pituitari. Nah, dia berada di belakang kening ini ya, sehingga dikatakan ini kayak third eye, mata ketiga gitu. Nah, di dalam spiritual circles, di dalam lingkaran kerohanian gitu ya. Nah, pineal ini disebut dengan mata ketiga atau windows to heaven, the eye of heaven. Jadi orang-orang yang memiliki kesadaran terhadap hal-hal yang spiritual gitu ya, terhadap awareness terhadap divinitas itu karena apa? Karena pinealnya ini aktif gitu. Misalnya ya, orang-orang ini lebih aware sama hal-hal yang terjadi di sekitarnya ketika sekitarnya tidak melihat dan tidak notice. Nah, orang yang punya pineal gland yang aktif, dia akan notice hal-hal yang orang lain nggak notice gitu. Dia akan lebih aware gitu, dan dia punya pemikiran-pemikiran itu lebih lebih aware, lebih lebih berbeda dari orang-orang lain gitu. Nah, kenapa? Karena kelenjar pinealnya ini ya aktif gitu ya, yang disebut mystery gland ini gitu. Dan banyak penelitian dan banyak cara atau buku yang telah menjelaskan, mengajarkan bagaimana mengaktifkan kelenjar pineal ini. Nah, lalu apalagi yang bisa kita pelajari dari kelenjar pineal ini? Kelenjar pineal ini memadukan hormon melatonin. Memadukan hormon melatonin sehingga apa? Sehingga kita ya ketika malam itu bisa tidurnya rileks dan tidurnya nyenyak gitu. Jadi hormon melatonin ini berfungsi untuk membuat kita itu lebih tenang, lebih rileks gitu kan, lebih santai sehingga kita bisa mendapatkan kualitas tidur yang baik. Nah, lalu hormon melatonin ini itu juga mempengaruhi kulit dan pigmen rambut, mempengaruhi kulit dan pigmen rambut ya, warna rambut gitu. Jadi ini hormon yang bekerja untuk kulit dan juga untuk rambut. Nah, kelenjar pineal itu diatur oleh cahaya dan banyak meyakini bahwa ya menghasilkan kecanggihan intelektual seseorang gitu. Jadi banyak orang yang meyakini, bahkan para research, para peneliti itu mengatakan mereka yang punya pineal yang aktif itu orangnya rata-rata intelektualnya berbeda dengan yang lainnya gitu. Dan kenapa ya? Karena hormon ini hormon kelenjar ini ada di kepala ya, di bagian kening yang dikatakan itu windows windows to heavens gitu ya, third eye. Nah, ketika ini aktif, banyak yang aktif, dia memiliki hal-hal yang bersifat spiritualitas gitu. Nah, orang-orang yang lebih bersifat spiritual, orang-orang spiritual itu tuh rata-rata orang yang intelektual gitu, sehingga ya nggak ada itu orang yang spiritual itu anti intelektual gitu, nggak ada gitu. Nah, orang-orang yang anti intelektual itu adalah orang-orang yang tidak spiritual gitu, karena ya harusnya ketika kita belajar efek dari kelenjar pineal ini ya fungsinya gitu ya, karena itu dikatakan windows to heaven gitu ya, dan berkaitan dengan masalah spiritualitas yang membuat dia lebih aware sama hal-hal yang bersifat divinitas gitu, keilahian, maka ya orang-orang yang tersebut itu ya menghasilkan kecanggihan intelektual seseorang gitu, orang tersebut lebih intelektual gitu dari sekitarnya. Nah, ini yang dunia mencoba untuk menonaktifkan hormon, bukan hormon, kelenjar pineal ini dengan cara ya makanan-makanan yang artifisial, propaganda-propaganda protein tinggi itu sehat, lalu makanan-makanan yang diproses itu baik,
obat-obatan kimia itu bagus gitu. Nah, itu kan propaganda-propaganda yang akhirnya melemahkan sel dan melemahkan kelenjar pineal. Sehingga orang tersebut jauh dari kesadaran akan divinitas gitu. Sehingga orang tersebut ya dia punya IQ tapi dia nggak intelek gitu. Beda ya gitu, kayak banyak orang punya punya kepala tapi brainless disebutnya gitu. Tidak punya otak gitu. Dia punya kepala tapi ya otaknya nggak ada gitu, brainless gitu dikatakan. Kenapa? Karena ya pinealnya ini mungkin nggak aktif gitu, dan dia akhirnya tidak memiliki kesadaran spiritual gitu, dan akhirnya dia tidak tidak menjadi orang yang intelektual gitu. Jadi nggak ada, jadi jangan dibenturin ya bahwa orang yang spiritual itu nggak intelek gitu. Salah gitu. Lalu kalau kamu mau jadi orang yang intelektual gitu, berarti kamu nggak jadi orang yang spiritual. Itu seolah-olah nggak temenan gitu. Enggak, orang-orang yang punya spiritualitas tinggi adalah orang-orang yang intelektual gitu. Kenapa? Karena ya semakin dia aware sama Tuhannya gitu ya, semakin dia sadar akan keilahian Allah gitu, bahwa Allah ini adalah creator, kita adalah creatures gitu kan, dan Allah lah yang menjadikan segala sesuatu gitu, dan dia memiliki bijaksana itu, maka kan Tuhan berjanji untuk menambahkan hikmat dan bijaksana, menambahkan pengetahuan kepada orang-orang yang sadar akan ketuhanan gitu, yang orang-orang yang lebih mengutamakan hal yang spiritual dari hal-hal yang lain. Nah, Tuhan kan udah janji akan menambahkan pengetahuan kepada orang-orang yang seperti itu, sehingga tidak akan mungkin orang yang orang yang spiritualnya benar gitu ya, yang punya awareness akan divinitas yang benar itu adalah orang-orang bego, enggak gitu. Nah, kita sudah konsepnya itu udah banyak yang dibalik-balikin ya. Udahlah nggak usah spiritual-spiritual banget gitu. Nanti kamu jadi on gitu, nanti kamu jadi bego gitu. Ya mungkin konsep-konsep terdahulu atau di zaman medieval atau di zaman ya yang dulu gitu ya, orang-orang yang terlalu meninggikan IQ, meninggikan rasio, mendewakan orang-orang yang intelektual, tapi memang fakta di lapangan mereka nggak spiritual, mereka menolak Tuhan, mereka mengabaikan Allah di dalam kehidupannya gitu ya. Secara kognisi mereka pintar gitu, mungkin ya IQ-nya mereka tinggi, tapi spiritualitas mereka itu nggak ada. Nah, itu kan kayak berbanding berbanding terbalik gitu ya, kayak orang udahlah aku nggak mau orang jadi orang spiritual, aku maunya jadi orang intelektual gitu. Tapi ya berarti kan ada yang salah di konsepnya. Tapi ketika kita belajar bagian ini ya, kita melihat bahwa ada kaitan, ada relasi antara spiritualitas dengan intelektual gitu. Dan ya banyak orang yang meyakini ya kelenjar pineal itu diatur oleh cahaya, dan banyak meyakini dia menghasilkan kecanggihan intelektual seseorang gitu. Sehingga ya orang itu menjadi orang yang lebih intelektual dari orang-orang lain yang kelenjar pinealnya nggak aktif.